Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tiba Suara, pendamping kegiatan studi lapangan PKA Swadana Angkatan 4 tahun 2022. Yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Lampung beserta seluruh jajarannya, serta rekan-rekan serta PKA Swadana Angkatan 4 tahun 2022 yang saya hormati. Izinkan saya coba menyajikan video kegiatan studi lapangan PKA Swadana Angkatan 4 tahun 2022 dengan lokus yakni pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Lampung. Dalam video ini nantinya secara garis besar dibagi jadi dua hal. Yang pertama terkait hasil studi lapangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Lampung yang dilakukan bersama rekan-rekan beserta PKA kelompok 4 Angkatan 4 tahun 2022, dan selanjutnya disajikan hal-hal yang akan diadopsi dan diadaptasi pada tempat saya bertugas, yakni pada bagian tata pemerintahan dan kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 4 Kelompok 4 Studi Lapang Kinerja Organisasi ke DPM PTSP Provinsi Lampung dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2022. Tujuan dari studi lapang ini adalah untuk membekali peserta PKA dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi unggulan organisasi dalam pengelolaan program melalui pembelajaran studi lapang knowledge application, membentuk kompetensi transformasi pada pejabat administrator yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan instansi masing-masing. Provinsi Lampung memiliki posisi yang sangat strategis yang menghubungkan jalur darat dan jalur laut antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Provinsi Lampung berbatasan dengan Selat Sunda di bagian selatan dan Laut Jawa di sebelah timur, serta Samudra Indonesia di bagian baratnya. Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk 9,5 juta jiwa dengan luas kelurusan wilayah 52.000 km persegi, termasuk 132 pulau kecil, dengan wilayah laut dengan panjang garis pantai 1.185 km persegi. Secara administratif, Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 kota dan 13 kabupaten. Provinsi Lampung memiliki visi rakyat Lampung berjaya, artinya aman berbudaya, maju berdaya saing dan sejahtera. Untuk menjalankan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Lampung memiliki 2 visi, yaitu mewujudkan good government untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Kedua, membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Masalah di bidang ekonomi adalah nilai investasi belum berdampak besar pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB. Upaya yang dilakukan sesuai dengan janji kerja gubernur adalah dengan mengatasi permasalahan tersebut dengan menjadikan Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang ramah usaha. Dalam upaya peningkatan investasi di Provinsi Lampung, DPM PTSP memiliki beberapa strategi, yaitu mengutamakan kebijakan peningkatan investasi secara integratif dari hulu ke hilir, membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha, dan mengembangkan skema investasi dan kerjasama. DPM PTSP dalam mewujudkan Lampung ramah usaha memiliki agenda kerja utama dengan menata regulasi dan kebijakan pembangunan dunia usaha dengan cara menyederhanakan perizinan, menyusun kebijakan untuk mempermudah usaha, menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan, memfasilitasi sinergi di antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan usaha, bisnis, dan investasi.
Kebijakan-kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dalam mendorong investasi dilaksanakan melalui yang pertama, penyempurnaan sistem OSS atau Online Single Submission. Sedangkan yang kedua, aspek informasi yang dilaksanakan guna terwujudnya transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian, dan akurasi. Selanjutnya, aspek regulasi agar terwujudnya kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana, dan insentif investasi. Yang keempat, aspek komunikasi dan program melalui strategi promosi dengan public relation yang handal, jaring investor domestik dan internasional yang luas, serta visi, program, dan timeline yang jelas. Salah satunya melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dengan aplikasi Viola. Serta yang terakhir, hubungan infrastruktur dasar yang handal seperti listrik dan air, serta konektivitas yang efisien yang terhubung dengan global value chain. Kolaborasi yang telah dilakukan oleh Dinas BNPTSP itu kolaborasi eksternal dan kolaborasi internal. Kolaborasi internal yaitu mengadakan rakor di tingkat kabupaten dengan OPD-OPD yang ada. Sementara kolaborasi eksternal itu kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan Pelayanan publik di PT SP Provinsi Lampung memperoleh nilai B dari Kemenpan RB yang merupakan hasil dari pencanangan zona integritas yang didukung penuh oleh ASND MPTSP. Monitoring Center for Verification MCP Provinsi Lampung yang merupakan monitoring capaian kinerja program kinerja dan supervisi dan pencegahan korupsi SOPGA telah mencapai 84% dibandingkan rata-rata nasional 71%. Dalam periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021, total realisasi investasi di Provinsi Lampung sebesar 13,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 59.157 TKI dan 28 tenaga kerja asing. Untuk penanaman modal asing, Provinsi Lampung berada di tingkat 6 Sumatera dan peringkat 20 nasional. Sedangkan untuk PMDN penanaman modal dalam negeri, Provinsi Lampung berada di peringkat 4 di Sumatera dan peringkat 13 untuk nasional. Yang menjadi penyumbang terbesar adalah Kabupaten Temangkus sebesar 4,94 triliun, diikuti Bandar Lampung 2,3 triliun, Lampung Selatan 1,6 triliun, Lampung Tengah 1,2 triliun, dan Mesuji 1,2 triliun. Terobosan atau inovasi yang diadopsi dari studi lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung, yakni diawali dengan menganalisa permasalahan yang relevan dengan permasalahan yang terdapat pada bagian tata pemerintahan dan kerjasama sekretariat daerah Kabupaten Mukomuko, yakni belum optimalnya penataan regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun yang diadopsi yakni terkait dengan penataan regulasi serta sosialisasi dan publikasi terkait regulasi tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah. Terobosan dan inovasi yang diadaptasi sesuai dengan program dan kegiatan yang terdapat pada bagian tata pemerintahan dan kerjasama sekretariat daerah Kabupaten Mukomuko dengan tujuan guna mencapai terwujudnya optimalisasi pelaksanaan perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, khususnya yang berkenaan dengan evaluasi kinerja kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Satu untuk semua untuk 4. Selamat menunaikan ibadah puasa.